Bulan Ramadan merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Sebab bulan suci ini merupakan bulan penuh rahmat dan penuh ampunan. Dan kegiatan yang wajib dilakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Tentu saja selama menjalankan ibadah puasa diharuskan untuk menahan lapar dan haus hingga waktu berbuka tiba. Maka dari itu dianjurkan untuk mengisi tenaga di waktu sahur. Di zaman modern seperti saat ini, mungkin tidaklah sulit untuk bangun saat dini hari ya. Setiap perangkat seluler yang kini berada di genggaman Anda mempunyai alarm yang mudah diatur. Namun cara tersebut tidak dapat Anda lakukan di masa lalu. Untung saja, selalu ada cara unik agar masyarakat tidak dicegat imsak. Di Indonesia sendiri, terdapat beragam tradisi unik ketika membangunkan orang untuk sahur. Salah satu yang paling populer adalah dengan membunyikan beduk sambil berteriak sahur, sahur. Jika tidak ada beduk, alat-alat seperti galon dan kentongan pun kerap digunakan. Nah pemirsa, ternyata masih banyak beragam cara unik lainnya yang mungkin belum Anda ketahui. Apa sajakah itu? Untuk menelusurinya lebih jauh, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik tradisi sahur di Indonesia dalam jelajah waktu dan cerita. Tradisi berkeliling untuk membangunkan orang sahur seringkali diikuti segala usia. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pun turut memeriahkan tradisi tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu dan dirindukan saat bulan Ramadan tiba. Di beberapa daerah, terdapat tradisi unik saat sahur, seperti ngarak beduk di Jakarta. Menurut kabar yang beredar, tradisi ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu oleh masyarakat Betawi. Konon saat itu kota Jakarta masih banyak wilayah berupa hutan. Sehingga untuk membangunkan warga ketika sahur, masyarakat setempat harus mengandalkan suara beduk yang nyaring. Suara beduk juga digunakan untuk menandakan waktu imsak dan berbuka puasa. Kemudian saat budaya Betawi mulai dipengaruhi budaya Tionghoa, warga mulai dibangunkan dengan cara membunyikan petasan. Hal ini disebabkan oleh suaranya yang nyaring membuat orang terkejut. Konon saat itu petasan memang merupakan alat komunikasi yang efektif. Seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut mulai ditinggalkan. Warga mulai menggunakan alat musik tradisional seperti kentungan, rebana dan genjring yang dipadukan dengan suara beduk. Lagu-lagu Betawi pun biasanya memperindah lantunan dari alat musik. Rombongan ngarak beduk jumlahnya bisa mencapai puluhan. Setiap orang pun masing-masing mendapatkan tugas. Biasanya 2 orang mengarak beduk yang dibawa dengan gerobak, 1 orang mendorong gerobak, dan 1 orang lagi bertugas untuk memukul beduk. Sementara itu sisa rombongan ikut memeriahkan. Ada yang membawa kentongan bambu dan juga rebana. Sedangkan sebagian lainnya bertugas untuk membangunkan warga sambil bernyanyi. Uniknya, di zaman dahulu ngarak beduk sering diperlombakan antar kampung. Sayangnya, kini tradisi tersebut mulai luntur dan kurang peminat. Beralih ke Kuningan, Jawa Barat. Kabupaten ini juga memiliki tradisi yang konon sudah ada sejak tahun 1970-an. Ya, ubruk-ubruk. Setiap menjelang Ramadan, biasanya sekelompok pemuda akan membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. 5 orang membawa genjring atau rebana berkeping gemerincing, 2 orang membawa kentungan bambu, dan 1 orang menabuh beduk. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas untuk mendorong gerobak. Perpaduan suara harmonis dari setiap alat musik menghasilkan suatu alunan musik tradisional yang begitu asik untuk didengar. Oleh karena itu, tak jarang para warga justru sengaja keluar rumah untuk melihat iring-iringan dan menikmati musik yang dapat didengarkan hanya saat bulan Ramadan. Hingga saat ini, kesenian tersebut masih tetap bertahan di beberapa wilayah Kuningan. Selanjutnya adalah obrok sahur. Tradisi yang dapat ditemukan di wilayah Pantura Cirebon ini terbilang cukup unik. Bagaimana tidak?
Traktor yang biasanya digunakan untuk membajak sawah justru digunakan untuk membangunkan warga sekitar saat bulan Ramadan tiba. Traktor dilengkapi dengan gerobak yang memiliki sound system agar suaranya terdengar ke seluruh penjuru desa. Biasanya tradisi ini dilakukan sambil menyanyikan lagu tradisional dan bahkan dangdut. Uniknya, para rombongan menggunakan alat musik modern beserta instrumen pendukung lainnya. Namun, alat musik tradisional juga tetap dimainkan. Tradisi ini biasanya berlangsung sejak pukul 2 hingga 3 dini hari sambil berkeliling kampung. Wah, ada-ada saja ya pemirsa. Tradisi sahur yang satu ini tak kalah menarik. Warga Situbondo, Jawa Timur memiliki cara tersendiri untuk membangunkan warganya setiap sahur. Tradisi ini disebut dengan patrol Can Macanan. Warga setempat menggunakan kesenian tradisional berupa Can Macanan. Kesenian ini merupakan replika harimau raksasa yang menari dan diiringi oleh musik. Setiap tahunnya, patrol Can Macanan diadakan di Kecamatan Kapongan. Rombongan akan berkeliling pada jam 2 dini hari waktu setempat. Cara ini dianggap cara yang paling efektif oleh warga setempat. Sebab lagu-lagu yang dilantunkan begitu asik untuk didengar. Sehingga warga yang terbangun pun semakin semangat untuk menonton atraksi yang satu ini. Nah pemirsa, ternyata beberapa cara untuk membangunkan orang sahur pernah viral di media sosial loh. Berikut peristiwa menarik yang terjadi saat sahur. Hey. Seolah tak pernah kehabisan akal, sekelompok pemuda dari Aceh membangunkan warga dengan cara yang berbeda, yaitu dengan melantunkan lagu yang merdu. Para pemuda membawakan sebuah lagu melalui pengeras suara dari salah satu masjid. Terlihat 5 orang bersiap di depan mikrofon dan 1 orang pemuda menjadi pemimpin yang lainnya. Lantas saja aksi mereka mencuri perhatian warganet. Nah, siapa sangka ternyata aksi mereka berawal dari teguran para warga. Pada awalnya mereka menggunakan metode yang sama seperti kebanyakan daerah lainnya, yaitu membangunkan sahur melalui pengeras suara sambil berteriak. Namun ternyata aksi mereka menuai protes karena dianggap mengganggu kenyamanan warga dan dianggap tidak sopan. Tidak berkecil hati, para pemuda justru berinisiatif untuk menambahkan syair-syair merdu agar lebih indah untuk didengar. Lantas para warga malah mendukung kegiatan ini dan kemudian dilakukan secara turun-temurun. Waktunya kita sahur! Ya! Yoi! Yoi, men! Berbeda dengan pemuda di Aceh, sekelompok pemuda yang satu ini justru membuat warga kesal. Beberapa waktu yang lalu, video sekelompok pemuda sempat viral di media sosial Twitter. Dalam video berdurasi 29 detik ini, sekelompok pemuda terlihat sedang menabuh drum untuk membangunkan sahur. Mereka berdiri di sebuah gang, tepat di depan pintu rumah warga. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari dalam rumah dan langsung menyiram sekelompok pemuda. Pria ini mengamuk lantaran merasa terganggu. Seakan tak merasa bersalah, para pemuda justru balik memarahi sang pemilik rumah. Kalau aksi yang satu ini jangan ditiru ya pemirsa. Loh, Bapak, gimana udah bangun belum? Bangun Bu, cepat sini Bu. Ya 3:30 ini. Ayo bangun. Cara membangunkan sahur yang satu ini terbilang cukup unik. Bagaimana tidak, bapak-bapak asal Sumatera Utara ini justru membangunkan warga dengan cara berteriak-teriak dan terdengar seperti orang yang sedang marah. Ternyata cara ini justru disenangi para warga loh pemirsa, bahkan menjadi ciri khas wilayah sekitar. Pria yang akrab dipanggil Wa'udin ini sudah menjadi marbot di Masjid Al-Hidayah sejak tahun 1996. Namun ia baru bertugas untuk membangunkan warga pada tahun 2019. Tak hanya kejadian viral, selama sahur ada pula fenomena alam yang terjadi. Apa sajakah itu?
Hujan meteor. Mungkin sahur ditemani dengan hujan meteor merupakan hal yang langka. Namun pada 2019 silam, fenomena hujan meteor Eta Aquarid benar-benar terjadi. Fenomena ini berhasil terlihat di langit Kalimantan Tengah hingga Jawa Timur. Penampakan meteor pun terlihat sangat jelas hingga berhasil tertangkap kamera. Supermoon. Pada hari ke-14 Ramadan 2020 silam, masyarakat disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa mempesona. Bagaimana tidak? Bulan menampakkan wujudnya dalam bentuk yang sempurna. Dalam dunia astrologi, fenomena ini disebut dengan fenomena supermoon. Supermoon sendiri merupakan fenomena di mana posisi bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi. Tak heran jika banyak yang terpikat dengan pancaran sinar bulan yang begitu indah dan turut mengabadikannya. Itulah sederet tradisi unik dan peristiwa menarik yang terjadi saat sahur. Kalau Anda, tradisi apa yang biasa dilakukan saat sahur? Benarkah sebelum digunakan sebagai penanda waktu sholat, dulunya beduk digunakan sebagai pertanda baris berbaris bangsa Tionghoa? Jawabannya hanya di asal muasal.